Nurullah. Ini kalau diartikan apa? Nurullah. Siapakah Nurullah? Siapakah yang dapat gelar Nurullah? Dulu di masa sahabat Nabi, khilafahnya Rasyidin, khilafahnya Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir akhir zaman. Setelah itu Ya'juj Ma'juj keluar. Lalu Allah kemudian keluarkan lagi Ashabul Kahfi. Ternyata Ashabul Kahfi belum ada riwayat mereka meninggal dan wafat. Berjuang bersama Sayyidina Isa. Sampai kemudian mereka pun berhaji dan umrah. Nabi Isa pun menikah dan beranak. Lalu banyaklah orang Islam terbunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Sampai Nabi Isa angkat tangan berdoa dengan Imam Mahdi. Hancurlah Ya'juj Ma'juj. Lalu ada tiupan angin tadi. Meninggal semua orang beriman. Sisalah syaitan, jin dan syaitan manusia. Inilah kerajaan terakhirnya jin, kerajaan terakhirnya iblis. Di saat itulah mereka dihancurkan. Ya. Setelah mereka dihancurkan semua, jadi yang mengalami sangkakala pertama siapa? Di bumi? Iblis, syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi syaitan itu sifat, bisa dia jin, bisa dia manusia. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari karena Allah, syaitannya jin gak bisa ganggu kita dengan gangguan yang maksimal sampai dia bekerja sama dengan syaitan manusia. Perkataan ini diulang oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu imam Qutbul Aqtab, Sultan al-Awliya, Al-Qutub Rabbani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani? Fa inna syaitan al-jinni la yaqdiru ala al-ins. Syaitannya jin tidak sanggup memperdaya, menyesatkan langsung manusia. Lalu gimana caranya? Maka dia perlu ada setannya manusia. Setan manusia itu dua. Satu qarinus su, kata beliau, teman yang jahat, teman yang busuk hati, teman yang berperangai buruk. Dan yang kedua, an-nafs, jiwa yang amarah, bisu, yang mengajak kepada yang buruk. Di saat itulah terjadi sangkakala pertama. Kita berdoa semoga kita tidak termasuk mereka. Semoga kita yang termasuk berjuang bersama Imamul Mahdi, kalau Allah panjangkan umur. Dan kabar gembiranya, Imam Al-Mahdi min zurriyatin Nabi SAW, keturunan Rasulullah SAW. Inilah maksud beliau, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Mahdi dariku banyak. Ada alam semesta, ada ulama, ada aulia. Tapi dariku khusus min waladi Fatimah, dari walad zuriatnya Sayyidah Fatimah. Oleh karenanya ciri-ciri qarinus su, ciri-ciri ulama usuk di akhir zaman, mereka membenci zuriat Rasulullah SAW. Jika ada zuriat Rasulullah bermasalah, persoalkan masalah dia saja. Jangan hina zuriatnya, jangan hina nasabnya. Siapa yang berkalam begitu? Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Hadis ini hasan. Cintai zuriatku, ahlu baitku, karena cinta kepada aku. Ini bukan ajaran Rafidah Syiah. Ini ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau ada orang hari ini benci habaib, benci zuriat Nabi, benci ahli marifat, berarti dia sedang membenci kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, itu tentara-tentara syaitan itu. Syaitanul insi. Syaitannya manusia, walaupun dia ustaz, walaupun dia kiai. Ketika sudah ditiup sangkakala pertama, mati
semua penduduk di bumi, setan, jin dan manusia. Begitu juga mati penduduk di langit, para malaikat. Jadi ternyata Bapak Ibu sadar atau tidak, kita lahir ada malaikat bersama kita. Bapak Ibu tadi jalan, niatnya ingin ngaji, ingin sholat, ingin sholawat, itu malaikat yang lain datang lagi. Dan malam ini, kata baginda Rasulullah SAW, tidaklah ada satu majelis zikir kecuali ada malaikat yang hadir. Ya. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Di hadis Muslim, sayyarah. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliaran, berterbangan. Tugas mereka cuma satu, yaltamisuna ahlal dzikr, mencari majelis-majelis zikir, majelis zikir. Alhamdulillah, majelis kita malam ini dari tadi maghrib, isya sampai kemudian barusan, bahkan sekarang ini majelis yang insya Allah dikerubungi malaikat-malaikat Allah. Wa nufikha fihi ukhra, lalu ditiup lagi yang keduanya. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Inilah kebangkitan. Ini yang disebut kebangkitan. Lalu tiba-tiba mereka qiyamun, mereka bangkit berdiri, yanzurun, mereka kemudian menoleh, memperhatikan apa yang terjadi kiri dan kanan. Qiyam, maka hari itu disebut yaumul qiyamah, karena semua orang berdiri, nggak ada yang sempat duduk, nggak ada yang sempat duduk begini, nongkrong yuk, merokok yuk, itu nggak sempat. Cari bukit kiram dulu yuk, gitu, nggak bisa. Udah nggak ada waktu. Saat itu semua bergerak, yanzurun juga berarti yantazirun, mereka saling menunggu. Ini beberapa makna ayatnya. Lalu disebutkan wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Kita bangkit berarti itu bumi masih bumi yang lama nggak? Kita bangkit dari kubur, berarti itu kuburan, buminya di mana? Kalau yang hadir malam ini meninggal dikubur di tanah Kalimantan, tanah Banjar, berarti waktu dibangkitkan di mana? Di tanah Banjar, di bumi Banjar ini. Terus maksudnya gimana? Di Quran kan disebut bahwa nanti bumi akan diganti, ghairul ard tubaddal, ya. Itu bumi diganti, ya. Semua diganti. Jadi al-ard al-mubaddalah, ada bumi yang baru yang bercahaya. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Lalu bersinarlah bumi dengan nur Rabbnya. Nurullah. Ini kalau diartikan apa? Nurullah. Siapakah Nurullah? Siapakah yang dapat gelar Nurullah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil Nur Muhammad nanti di alam sana. Itulah maksud beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah sayyid, pemimpin yang membuat bumi baru nanti ketika semua orang dibangkitkan. Bumi itu bersinar lagi. Sinar siapakah? Sinarnya Allah, cahayanya Allah yang terkumpul dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti semua orang akan mencari sinar itu. Yang sudah mengenal sinar dan nur ini waktu dia hidup di dunia, dia langsung tahu. Yanzurun, dia tahu, dia melihat, oh nur Muhammad ada di sana, maka mereka datang. Tapi yang tidak kenal beliau di dunia, nanti di sana bingung, tengok kiri kanan, bingung seperti sukar, mereka gila semua. Semua panik, semua mabuk semua. Yang tidak mabuk, itulah orang-orang yang di dunia kalbunya bercahaya. Cahaya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa
sangat kita anjurkan. Setiap kali ada majelis, ada sholawatnya. Walaupun cuma sepotong, syukur-syukur satu kitab dibaca, satu kitab sholawat. Dan syukur lagi jika ada malam khusus hanya sholawat saja. Hanya bersolawat saja. Malam berikutnya lagi mengkaji siapakah yang kita sholawati. Wa huwa al-musalla alaih, zat yang kita salawati.